Bayangkan, Marco tak perlu mengamuk atau berteriak keras untuk menaklukkan dua musuh legendaris. Cukup dengan gerakan Phoenix yang ringan dan tak terduga. Dia membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada ketenangan dan kemampuan bangkit lagi setelah jatuh. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pertempuran di tanah raksasa Elbaf kini memasuki babak yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Udara terasa berat, dipenuhi aura kekuatan yang bahkan membuat batu karang bergetar hebat. Semua mata tertuju pada satu sosok, Luffy si topi jerami. Selama ini kita terpukau dengan kehebatan mode Jin Gear 5 yang tampak tak terkalahkan, seolah dia adalah penguasa segala hal di medan tempur. Namun hari ini, kenyataan pahit harus diterima. Batas kemampuan mode Jin akhirnya tercapai. Semua klon kekuatan yang dia ciptakan dengan susah payah telah dihapus bersih, lenyap tak berbekas oleh satu serangan dingin dari Im Sama sendiri. Kini Luffy berdiri kembali dalam wujud dasar Gear 5. Tubuhnya masih memancarkan cahaya putih khas Dewa Matahari. Tapi kekuatan mistis mode Jin sudah tak bisa dia andalkan lagi. Banyak yang mengira ini adalah titik lemah, momen di mana harapan akan runtuh seketika. Tapi tak ada yang menyangka, di tengah keterbatasan itulah kekuatan baru yang sesungguhnya mulai terbangun perlahan di dalam dirinya. Di hadapan mereka berdiri sosok yang tak terbayangkan kekuasaannya, Im Sama, penguasa sejati pemerintah dunia. Sosok yang bersembunyi di balik bayangan selama ratusan tahun. Di sampingnya mengamuk Omen, monster api hitam yang kini dipenuhi energi iblis yang meluap-luap. Setiap gerakannya memancarkan bahaya yang bisa melenyapkan pulau dalam sekejap mata. Pilihan pembagian tugas pun jatuh dengan tegas. Luffy, Loki, dan Ragnir akan menghadapi Im Sama secara langsung. Taruhan nyawa melawan kekuatan tertinggi dunia. Sementara Jinbe, Brook, Franky, dan Usopp harus menahan amukan Omen yang tak kalah mematikan, agar tak ada bahaya yang menyebar ke seluruh wilayah Elbaf. Dan ini baru permulaan. Di pulau-pulau lain yang jauh dari sana, mulai dari Pulau Hachinosu yang kelam hingga wilayah-wilayah sekutu pasukan revolusi, pertempuran yang sama dahsyatnya juga sedang berlangsung dengan penuh kejutan, keputusasaan, dan harapan yang tak pernah padam. Mari kita bahas semuanya secara mendalam. Setiap detik, setiap gerakan, dan setiap makna di balik pertarungan besar ini. Kembali ke tengah medan tempur Elbaf, Luffy berdiri tegak, napasnya teratur meski tubuhnya masih menyisakan rasa lelah setelah mengeluarkan seluruh tenaga untuk mode Jin. Di sebelahnya, Loki sudah berubah menjadi wujud naga raksasa yang menakjubkan. Sisiknya memantulkan cahaya dan matanya memancarkan tekad baja. Ragnir pun berdiri di samping mereka. Wujud tupai raksasanya tampak siap bergerak secepat kilat kapan saja. Mereka bertiga melangkah maju berbarengan, lalu menyerang Im Sama dalam satu gerakan serempak. Luffy melontarkan pukulan beruntun yang membelah udara. Setiap pukulan membawa kekuatan yang bisa merobek gunung. Namun Im Sama hanya melambaikan tangan pelan, dan semua serangan itu lenyap seolah tak pernah ada. Ragnir tak tinggal diam. Dia mengangkat kedua tangannya, menciptakan balok es raksasa yang berputar kencang di udara, lalu melesat tajam ke arah Im Sama. Namun sang penguasa dunia hanya melayang tinggi sedikit, dengan gesit menghindari serangan itu tanpa terlihat terburu-buru sedikit pun. Saat celah terbuka, Loki segera menyemburkan petir murni dari mulutnya. Kilatan cahaya biru menyambar dengan kecepatan cahaya, menutupi seluruh ruang di mana Im Sama berada. Namun lagi-lagi, refleksi Im Sama berada di luar nalar manusia. Dia bergerak sedikit ke samping, dan petir dahsyat itu pun meleset, hanya menghantam tanah hingga menciptakan kawah besar.
Namun Luffy tak menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. Dia melompat tinggi, menangkap petir yang meleset itu dengan tangannya yang memanjang, melilitkannya erat di lengan, lalu berputar sekuat tenaga sebelum melemparkannya kembali ke arah Im Sama dengan kekuatan yang berlipat ganda. Itu adalah serangan kombinasi yang brilian, kerja sama tim yang sempurna. Tapi bahkan itu pun tak cukup untuk menggores kulit Im Sama. Dengan tenang, Im Sama mengangkat Bisento raksasanya, melapisi senjata itu dengan energi iblis yang pekat, lalu membelah petir tersebut menjadi dua bagian yang menyebar ke langit. Tanpa jeda sedetik pun, Im Sama melancarkan serangan balasan. Gelombang energi hitam melesat cepat, menghantam ketiga musuhnya sekaligus. Luffy dan Raknir terpental jauh, menabrak tanah hingga berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Hanya Loki yang hanya mundur beberapa langkah saja. Tubuh raksasanya mampu menahan benturan itu dengan lebih baik, meski sisik di dadanya tampak sedikit retak. Tak mau dia menunggu, Loki mengaum keras. Dia melapisi seluruh kepala naganya dengan petir yang menyambar-nyambar, lalu menyalurkan haki tingkat tertinggi ke seluruh tubuhnya. Dengan kecepatan yang tak sebanding dengan ukurannya yang besar, dia menerjang ke depan untuk menanduk Im Sama sekuat tenaga, berharap setidaknya bisa mendorong musuh itu mundur sedikit saja. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Im Sama hanya mengulurkan satu tangan kosong, menahan tandukan raksasa itu, seolah menahan anak kecil yang berlari. Energi iblis yang dia miliki berkali-kali lipat lebih kuat, lebih padat, dan lebih menakutkan daripada kekuatan Pangeran Elbaf itu. Belum selesai di situ, Im Sama menciptakan tangan raksasa yang terbuat dari api hitam pekat, mencengkeram tanduk naga Loki dengan erat, lalu mengangkat tubuh raksasa itu tinggi ke udara sebelum membantingnya ke tanah dengan kekuatan penuh. Bunyi benturan itu terdengar hingga ke ujung pulau, membuat seluruh Elbaf berguncang hebat seolah akan terbalik. Pepohonan di sekeliling hancur rata, tanah retak lebar hingga menampakkan lapisan bebatuan di bawahnya. Loki perlahan berubah kembali ke wujud raksasa biasa, berdiri dengan susah payah, napasnya berat dan keringat dingin menetes di dahinya. Benar-benar sulit untuk melawan musuh seperti dia, ucapnya pelan. Suaranya terdengar berat, namun tak ada rasa takut sedikit pun di dalamnya. Raknir segera berlari mendekat, menatap temannya dengan cemas. Meski dia tak bisa berbicara dalam bahasa manusia, Loki sangat paham apa yang ingin ditanyakan. Apakah lukanya masih terlalu parah untuk terus bertarung? Tubuhku masih terasa sakit sekali, jawab Loki dengan tegas sambil mengepalkan tangannya erat. Tapi aku tak mau mencari alasan apapun. Aku harus tetap bertarung di sini selagi napasku masih ada. Mendengar itu, Raknir pun berubah wujud kembali menjadi palu raksasa yang berat dan kokoh, lalu terbang ke tangan Loki. Ayo, kita mengamuk sekali lagi, teriak Loki sambil melompat tinggi kembali ke medan tempur, siap menghadapi maut bersama-sama. Di tengah pertarungan yang semakin sengit dan menegangkan itu, tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat bahkan Im Sama pun berhenti sejenak. Aura yang luar biasa kuat memancar dari arah Luffy. Cahaya matahari yang lebih terang, lebih hangat, dan lebih kokoh dari sebelumnya. Semua mata tertuju padanya, semua napas tertahan. Luffy sedang berubah wujud lagi. Ini bukan lagi mode jin yang penuh kelincahan dan kekuatan mistis. Ini adalah wujud baru yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mode prajurit Gear 5. Perubahan itu sungguh menakjubkan. Tubuh Luffy membesar perlahan hingga hampir setara dengan ukuran raksasa Elbaf. Kulitnya memancarkan cahaya keemasan lembut, dan seluruh tubuhnya diselimuti baju zirah putih yang berkilau indah. Di tangan kirinya tergenggam erat sebuah perisai besar yang bergambar matahari. Di punggungnya terselip sebilah pedang panjang yang gagangnya dihiasi ukiran kuno. Penampilannya persis seperti dewa prajurit legendaris yang diceritakan dalam mitos zaman dulu. Meskipun kita tahu Luffy tak pernah pandai memegang pedang, entah apakah senjata itu hanya hiasan belaka atau dia punya cara unik yang tak terduga untuk memakainya nanti.
Kekuatan yang terpancar dari wujud ini sungguh menenangkan sekaligus menakjubkan. Luffy tak menunggu waktu lebih lama lagi. Dia melemparkan perisai besar itu ke arah Im Sama dengan sekuat tenaga. Perisai itu melesat secepat kilat, membelah angin dan memancarkan cahaya matahari yang menyilaukan mata. Dan yang paling gila, yang paling luar biasa, tak peduli seberapa cepat Im Sama menghindar, seberapa jauh dia melayang, perisai itu terus mengikutinya tanpa henti, seolah terikat pada bayangan sang penguasa dunia. "Jangan pikir cuma kamu yang punya serangan yang pasti kena," teriak Luffy sambil tertawa lepas, tawa yang penuh percaya diri dan kebebasan khas dirinya. Ya, kemampuan ini adalah serangan surhit, sama persis seperti pedang stigma milik Im Sama yang tak pernah meleset. Perisai ini tak akan berhenti mengejar sampai berhasil menyentuh targetnya. Im Sama tak punya pilihan lain selain menyalurkan energi iblis sekuat tenaga untuk menangkisnya dari dekat. Namun saat perisai itu terpental sedikit, Luffy sudah melompat mendekat dengan kecepatan tinggi, menangkap kembali perisai itu dengan kedua tangannya, lalu menghantamkannya ke arah Im Sama dengan kekuatan penuh hingga sang penguasa dunia terpental jauh ke angkasa. Luffy terus mengejar tanpa memberi celah untuk bernapas, melancarkan serangan beruntun yang dipadukan dengan haki tingkat tinggi. Im Sama membalas dengan gelombang energi iblis dan haki tertinggi yang menghantam tubuh Luffy keras sekali. Namun kali ini, Luffy tak terpental sejauh sebelumnya, dan tak ada luka serius yang terlihat di tubuhnya. Dia bahkan tertawa riang sambil meraba zirah di dadanya. Wah, zirah ini hebat sekali ya. Rasanya seperti memakai baju besi yang tak bisa ditembus apapun. Ternyata begini perbedaannya. Jika mode Jin Gear 5 unggul dalam kekuatan fisik yang tak terbatas, kelincahan yang mustahil, dan kemampuan mistis yang menakjubkan, maka mode prajurit ini adalah wujud pertahanan dan ketangguhan tertinggi. Pertahanan tubuh Luffy kini meningkat berkali-kali lipat, mampu menahan serangan terkuat dari musuh terhebat sekalipun tanpa terluka parah. Ini adalah evolusi sempurna, penyesuaian diri yang dilakukan Luffy saat menghadapi batas kemampuannya sendiri. Sementara pertarungan utama menyita seluruh perhatian, di sisi lain, medan tempur, teman-teman Luffy masih berjuang mati-matian melawan Omen. Monster api hitam itu semakin ganas dan tak terkendali karena Im Sama terus menyalurkan energi iblis yang masif ke dalam tubuhnya. Setiap kali monster itu bergerak, suhu di sekitarnya naik drastis. Udara terasa panas hingga membakar kulit dan tanah di bawahnya meleleh menjadi lava. Jinbe berdiri di garis depan, mengerahkan seluruh kemampuan karate manusia ikan yang dia miliki. Dia memanipulasi air dan awan di sekelilingnya, menciptakan gelombang raksasa, pusaran air, dan tembok pertahanan yang kokoh. Namun belum ada satupun serangan yang benar-benar bisa menembus pertahanan monster itu atau memberinya luka berarti. Ditambah lagi, kondisi Jinbe belum pulih sepenuhnya. Beberapa waktu lalu, dia harus mengeluarkan seluruh energinya untuk serangan gabungan bersama Luffy dan Loki, sehingga kini cadangan tenaganya tinggal sedikit sekali. Brook bergerak di sisi kanan, membantu dengan tebasan pedang yang dilapisi energi jiwa yang dingin dan tajam. Dia sengaja tak menggunakan teknik pembekuan andalannya, karena dia sadar betul bahwa tubuh Omen terbuat dari api hitam yang suhunya tak terbayangkan panasnya. Teknik dingin hanya akan sia-sia, bahkan bisa membuat serangannya menjadi lemah. Jadi, dia memilih mengandalkan kekuatan jiwa yang abadi, satu-satunya hal yang tak takut pada panas atau api apapun. Usopp mengambil posisi di tempat yang aman, namun memiliki pandangan luas, memanfaatkan keahliannya bertarung dari jarak jauh. Dia menarik busur berulang kali, melontarkan peluru dengan berbagai efek, namun tak ada satupun yang bisa memberi dampak besar pada monster sekuat ini. Dia tampak bingung dan cemas, bertanya-tanya dalam hati serangan apa yang bisa dia gunakan untuk membantu teman-temannya di sana. Franky pun tak kalah sibuk. Dia terus melancarkan serangan pamungkas Radical Beam berulang kali, membiarkan sinar cahaya menghantam tubuh Omen. Namun monster itu tampak tak terpengaruh sama sekali. Lama-kelamaan, energi di dalam tubuh cyborg itu mulai menipis drastis,
Dia tahu stok tenaganya tak akan bertahan lama lagi jika terus begini. Saat itulah dia teringat pada stok cadangan yang sangat berharga. 3 botol Super Vega Cola pemberian Lilith dari tim peneliti Vegapunk. 1 botol sudah dia gunakan sebelumnya. Itulah yang membuatnya bisa bertarung sejauh ini. Tersisa 2 botol lagi di dalam tempat penyimpanan khusus di dadanya. Tanpa ragu sedikit pun, Frankie mengeluarkan kedua botol itu, lalu meminum keduanya sekaligus dalam sekali teguk. Awalnya dia merasa khawatir. Jangan-jangan tubuhnya yang dimodifikasi tak sanggup menampung energi sebesar itu sekaligus dan malah rusak atau meledak di tempat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tubuhnya menyerap seluruh tenaga dengan sempurna. Rasa lelah hilang seketika dan kekuatannya melonjak tajam hingga membuat tubuhnya sedikit memancarkan cahaya terang. Frankie tersenyum lebar, matanya berbinar penuh semangat dan percaya diri. Dia menatap Omen dengan tajam, lalu berteriak keras, "Hei, kamu si monster jelek, bersiaplah untuk dihancurkan oleh kekuatan baruku." Pindah ke Pulau Hachinosu yang kelam, tempat yang dulu menjadi markas besar bajak laut Trox dan kini menjadi wilayah kekuasaan bajak laut Kurohige. Di sini, pertempuran besar juga masih berlangsung dengan sengit. Darah menetes kemana-mana dan bangunan runtuh berantakan. Di salah satu sudut pulau, Admiral Fujitora kini harus berhadapan langsung dengan Shiki, si singa emas, bajak laut legendaris yang pernah bersaing dengan Raja Bajak Laut Goldie Roger sendiri. Sebelumnya, mereka sempat terlibat pertarungan 3 kubu bersama Marco dan Silver Medal. Namun Shiki masih tak puas. Dia masih berambisi besar untuk membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan buah terbang miliknya jauh lebih hebat daripada kekuatan gravitasi Fujitora. Dan yang lebih berbahaya lagi, berkat bantuan kekuatan Serapim Kuma, semua rasa sakit, kelelahan, dan luka di tubuh Shiki sudah dipindahkan sepenuhnya ke tubuh prajurit musuh. Kini dia bertarung dalam kondisi prima 100%, sama seperti saat dia masih berada di puncak kekuasaannya ratusan tahun yang lalu. Shiki tak menunggu lama, dia langsung menyerang dengan kekuatan levitasinya yang luar biasa. Ribuan bebatuan raksasa, reruntuhan bangunan, dan kapal karang di teluk terangkat ke udara, lalu melesat menghantam Fujitora dari segala arah. Namun Fujitora hanya diam tenang, memegang tongkat pedangnya erat, lalu mengaktifkan kekuatan gravitasi. Semua benda yang terbang itu berhenti di udara seketika, lalu hancur berkeping-keping sebelum jatuh ke tanah. Sebagai balasan, Fujitora mengangkat tongkatnya perlahan. Langit pun berubah gelap. Dan sesaat kemudian, sebuah meteor raksasa yang besarnya melebihi gunung turun dengan kecepatan tinggi menuju posisi Shiki. Shiki tertawa keras tanpa rasa takut sedikit pun, lalu melambaikan tangannya. Meteor raksasa itu pun berhenti di udara, lalu hancur menjadi debu halus. Meteor-meteor kecil macam itu tak akan pernah bisa mengalahkanku, Admiral. Ejeknya dengan nada meremehkan. Fujitora tak menjawab ejekan itu. Dia tetap tenang dan tenang. Dia kembali mengangkat tongkatnya, memanggil meteor kedua yang tak kalah besarnya. Shiki bersiap melakukan hal yang sama, memusatkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan benda langit itu, tanpa sadar bahwa ini hanyalah umpan. Saat perhatian Shiki terpusat pada meteor, Fujitora memutar tubuhnya dan melancarkan tebasan gravitasi yang sebenarnya. Serangan itu melesat cepat dan tak terduga, langsung menghantam tubuh Shiki hingga dia terpental jauh ke hutan. Shiki segera bangkit kembali, terbang ke udara dengan wajah kesal. "Boleh juga trik licikmu tadi, Admiral. Tapi ingat baik-baik, trik yang sama tak akan pernah mempan untuk kedua kalinya," gerutunya. Kali ini dia tak main-main lagi. Dia mengumpulkan ribuan benda dari seluruh penjuru pulau, menggabungkannya menjadi satu bola raksasa yang ukurannya sebesar bukit, lalu melapisi bola itu dengan haki tingkat tinggi yang pekat. Dengan satu gerakan tangan, bola raksasa itu melesat menuju Fujitora, seolah akan menelan segalanya. Fujitora menghela napas pelan, lalu menyalurkan haki ke seluruh bilah pedangnya. Dia mengayunkan senjatanya dengan gerakan yang tenang namun penuh kekuatan.
Tebasan gravitasi yang besar membelah udara, menabrak bola raksasa itu hingga akhirnya terbelah dua dan hancur berkeping-keping. Meski terlihat jelas bahwa Fujitora harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukannya. Benar kata orang-orang tua, gumamnya pelan dengan nada kagum. Kisah tentang kehebatan Shiki memang tak berlebihan. Dia benar-benar monster, bahkan di usia senja sekalipun. Tak jauh dari sana, Marco si Phoenix harus menahan serangan dua musuh tangguh sekaligus. Sanjuan Wolf si raksasa laut yang ukurannya bisa menutupi seluruh pulau, dan Silver Medal mantan kru bajak laut Rox. Marco bergerak secepat kilat di udara, menghindari setiap pukulan dan serangan yang datang silih berganti. Sesekali serangan itu berhasil mengenainya, tapi luka yang muncul segera tertutup dan sembuh berkat kekuatan api Phoenix birunya yang abadi. Dia melompat tinggi, berputar dengan cepat di udara, lalu melancarkan serangan gabungan yang pertama kali menghantam Sanjuan Wolf, dan yang kedua menghantam Silver Medal. Silver Medal terpental jauh menabrak tebing, sedangkan Sanjuan Wolf hanya terdorong mundur beberapa langkah saja karena ukuran tubuhnya yang luar biasa besar. Jangan harap bisa menang cuma karena kalian lebih banyak jumlahnya, seru Marco dengan tegas. Namun takdir memainkan peran lucu. Sanjuan Wolf yang mundur tadi tak sengaja menabrak area pertarungan Fujitora dan Shiki. Tanpa berpikir dua kali, kedua petarung hebat itu bekerja sama untuk mendorong tubuh raksasa itu kembali ke arah Marco. Marco terkejut sekali. Dia segera terbang menghindar dengan cepat agar tak tertimpa tubuh raksasa temannya. Sanjuan Wolf bangkit dengan wajah marah, lalu kembali menyerang Marco bersama Silver Medal dengan semangat yang semakin membara. Untungnya, tak lama kemudian Kaisar Bayangan dan Bagi datang membawa bantuan. Pasukan mereka sudah berhasil mengurus musuh-musuh di area lain, sehingga kini mereka bisa membantu Marco. Marco tentu saja mampu bertahan sendirian, tapi dengan bantuan ini, tenaganya bisa lebih banyak tersimpan untuk pertempuran yang masih berlangsung lama dan berat ke depannya. Langkah yang sangat cerdas dan tepat waktu. Di tempat lain di pulau itu, Sengoku sang mantan Admiral Armada sedang bertarung sendirian melawan ratusan musuh yang mengepungnya. Dia masih dalam wujud Dewa Buddha yang besar dan kokoh, sengaja menahan diri untuk tidak menggunakan gelombang kejut andalannya, agar cadangan energinya tetap banyak tersimpan untuk momen penting nanti. Meski hanya mengandalkan kekuatan fisik dan haki yang luar biasa, setiap pukulan yang dia lemparkan mampu menumbangkan puluhan musuh sekaligus. Tak peduli seberapa banyak mereka menyerang, tak ada satupun yang mampu menembus pertahanan Sengoku atau memberinya luka serius. Sementara itu, Ben Beckman, orang kepercayaan Shanks, berhadapan dengan dua musuh yang baru saja pulih total berkat kekuatan Serapim Kuma, pemimpin pasukan pengguna buah iblis bajak laut Kurohige, dan seorang kapten raksasa yang membenci bajak laut rambut merah. Meski lawan dalam kondisi terbaik, Ben Beckman tetap tenang dan tak tergoyahkan sedikit pun. Dia melompat ke depan, memukul gagang senapannya ke arah kapten raksasa dengan kecepatan tinggi. Serangan itu dilapisi haki yang padat, sehingga membuat sang raksasa mundur sambil menahan sakit. Lalu dengan lincah, dia menghindari serangan rekan kapten itu, dan terus mencari celah untuk membalas dengan serangan yang lebih mematikan. Di sudut lain, Lakiru berduel dengan Barbe, mantan kru inti bajak laut Rox yang kini juga sudah pulih 100%. Lakiru sendiri sudah kelelahan dan terluka parah setelah bertarung berkali-kali sebelumnya, sehingga dia kini hanya bisa mengandalkan kecepatan larinya untuk menghindari serangan Barbe. Dia belum berani melancarkan serangan balasan yang nyata, karena dia tahu betul bahwa satu sentuhan saja dari Barbe yang legendaris itu bisa berakibat fatal baginya. Dan tak kalah menarik, Kizaru si Admiral Cahaya bergerak santai di tengah kerumunan musuh yang menyerangnya. Dia tak mengeluarkan tenaga penuh, hanya membelah musuh dengan tebasan pedang cahayanya yang tajam dan cepat. Matanya terus memantau ke arah pusat kota, menunggu momen yang tepat untuk menyerang dua target utamanya, Kurohige dan Shanks.
Selama kedua Yonko itu masih bertarung satu sama lain, Kizaru tak akan berani bertindak gegabah. Karena jika dia menyerang sekarang, mereka berdua pasti akan berhenti bertarung dan bergabung melawannya bersama-sama. Jauh dari hiruk-pikuk di Elbaf dan Hachinosu, pertempuran juga terjadi di pulau-pulau sekutu pasukan revolusi yang tersebar di seluruh dunia. Di salah satu pulau, komunitas Bakanir sudah berjaga dengan siaga selama berhari-hari. Menurut laporan intelijen, pasukan besar Giberson yang dipimpin Uroge akan menyerang pulau ini setiap saat. Namun hari ini, yang muncul di Cakrawala bukanlah pasukan yang mereka duga. Yang datang justru pasukan gabungan yang terdiri dari penjahat bayaran yang disewa pemerintah dunia, agen elit CP0, pasukan angkatan laut, bahkan ada kesatria suci dari keluarga Tokmen, salah satu keturunan naga langit tertinggi. Formasi ini persis sama dengan pasukan yang menyerang pulau sekutu lain yang dijaga komunitas Lunaria. Bedanya di sana dipimpin oleh kesatria suci dari keluarga Markus. Pemimpin komunitas Bakanir merasa heran sekali dengan hal ini, tapi dia tak membuang waktu untuk berpikir panjang. Musuh tetaplah musuh, dan tugasnya adalah melindungi pulau serta rakyatnya. Dia melompat tinggi ke udara, lalu menghantamkan kedua tangannya ke tengah tanah dengan kekuatan penuh. Dilapisi haki tingkat tinggi yang memancar. Gempa dahsyat terjadi seketika. Tanah terbelah dan ribuan musuh yang berada di garis depan terlempar jauh hingga tumbang tak berdaya. Dari kejauhan, kesatria suci keluarga Topman melihat aksi itu dengan senyum penuh tantangan. Dia sangat mengenali kekuatan itu. Mereka pernah bertarung satu sama lain saat penyerangan ke Merigosa tempo hari. Dan kini, dia tak sabar untuk mengadu kekuatan lagi dengan pemimpin Bakanir. Di wilayah lain, Dragon sang pemimpin pasukan revolusi baru saja tiba di sebuah markas cabang angkatan laut dan menghabisi seluruh pasukan di sana dengan sangat cepat. Pertama kali yang dia tanyakan adalah kondisi Belobeti, komandan wanita yang sudah kelelahan parah setelah bertarung melawan kelompok Black Maria dan kemudian pasukan marinir secara berturut-turut. Betty menjawab dengan senyum sambil memegang bahunya. "Aku baik-baik saja, hanya luka ringan dan butuh istirahat sebentar saja." Setelah memastikan keamanan di sana, Dragon menghubungi Sabo yang memimpin pertahanan di Pulau Kamabaka. Sabo melaporkan perkembangan situasi terbaru. Tim intelijen sudah melacak jalur pergerakan pasukan Uroge dan Giberson, dan ternyata mereka tak menuju pulau yang dijaga oleh komunitas Lunaria maupun Bakanir. Mereka bergerak ke arah lain yang sama sekali tak terduga. Ini berarti serangan di kedua pulau itu hanyalah pengalih perhatian, dan ada rencana rahasia besar yang sedang disiapkan pemerintah dunia yang belum bisa diprediksi. Dragon pun meminta Sabo untuk tetap waspada dan memantau setiap pergerakan dengan sangat teliti. Dan di pulau terakhir, tempat Koshiro, guru pedang yang dulu mengajari Zoro berada, pertarungan sudah memasuki babak akhir. Koshiro bergerak dengan tenang, tebasan pedangnya cepat, tajam, dan sangat terarah. Tanpa perlu banyak gerakan atau teriakan, dia berhasil mengalahkan Kapten Kuro dan para pemimpin pasukan musuh lainnya dengan mudah. Kekuatannya berada di level yang jauh di atas mereka, sebuah tingkatan yang hanya dicapai oleh sedikit orang di dunia ini. Sekutu pasukan revolusi di pulau itu bersorak gembira. Mereka berharap Koshiro mau bergerak aktif di medan tempur seperti ini lebih sering lagi. Jika saja guru Koshiro mau turun tangan lebih banyak, nama beliau pasti akan dikenal di seluruh dunia, ucap salah satu dari mereka dengan kagum. Namun Koshiro hanya tersenyum ramah seperti biasanya, lalu menggeleng pelan. "Bukan itu jalan hidup yang aku pilih," jawabnya lembut namun tegas. "Aku mendedikasikan hidupku untuk menjadi guru pedang di dojo. Aku hanya akan bergerak membantu saat dunia benar-benar membutuhkannya saja."
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.